Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul tentang metode penelitian kualitatif. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan serta teman-teman kami. Baik, langsung saja saya Mas Hadi Ziliwu sebagai moderator. Sebagai penyaji pertama, Faatul Bawamenewi. Sebagai penyaji kedua, Gano Perhatikan Zebua. Sebagai penyaji ketiga, saya sendiri. Dan sebagai penyaji keempat, Arman Sofianus Gul. Baik, kepada saudara Faatul Bawamenewi kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang membahas tentang masalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis, dan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Artinya di sini metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Atau oleh itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna ataupun generalisasi. Dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability. Artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang lebih daripada karakteristik yang tidak jauh berbeda. Metode penelitian kualitatif sering disebut kondisi yang alamiah atau naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena sebagai metode penelitian di bidang awalnya. Itulah mengapa dikatakan itu sebuah masalah di dalam metode penelitian kualitatif ini. Kemudian yaitu pertama topik, masalah, dan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Nah, di sini juga dibahas tentang topik ataupun masalah, tujuan, dan rumusan masalah di dalam penelitian. Jadi masalah di dalam penelitian kualitatif terdapat terdapat di topik, kemudian masalah, kemudian tujuan dan rumusan dari masalah tersebut. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami mengenai bagian B, rumusan masalah penelitian kualitatif. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian tersebut. Sehingga dengan adanya rumusan masalah, maka akan adanya tujuan yang menjawab rumusan masalah tersebut. Yang pertama, kriteria rumusan masalah penelitian. Seorang peneliti dalam melaksanakan perumusan masalah terhadap penelitian yang akan dilakukannya, maka dia harus merumuskan masalah tersebut. Namun, tidak sembarang rumusan masalah yang diberikan oleh peneliti tersebut tidak harus sembarangan, boleh-boleh saja, tetapi harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama itu sebuah rumusan masalah berbentuk kalimat tanya. Dalam merumuskan sebuah masalah tersebut, rumusan masalah harus berupa pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh, mengapa hal itu bisa terjadi, atau mengapa contohnya dalam judul yang diberikan oleh peneliti itu pengaruh kebijakan kurikulum merdeka terhadap dunia pendidikan. Nah, dalam judul tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam hal itu mengapa dengan adanya kurikulum merdeka tersebut, apa yang menjadi pengaruh atau apa dampaknya, itu berupa rumusan-rumusan masalah, karena itu merupakan berbentuk kalimat tanya.
Kedua, sebuah rumusan masalah yang tepat harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan adanya kriteria kedua ini, maka dengan adanya rumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya, maka dengan adanya tujuan dari penelitian tersebut, maka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam rumusan masalah tersebut. Sehingga pertanyaan dengan tujuan yang diberikan pada penelitian tersebut akan terjawab secara langsung, dan itu yang akan diuraikan dalam penjelasan atau dalam penelitian tersebut. Berikutnya, ketiga, rumusan masalah penelitian perlu dibuat berdasarkan konteks masalah yang dilaporkan dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Jadi, ini merupakan sebuah continue yang terjadi secara kontinu dalam melaksanakan sebuah permasalahan atau melaksanakan sebuah penelitian yang akan mengkaji sebuah masalah, itu harus berdasarkan konteks masalah sebelumnya, atau itu merupakan berlanjutkan secara kontinu. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan perlu diyakini peneliti untuk dapat diteliti atau feasibility. Dalam merumuskan sebuah masalah, seorang peneliti hendak mempertanyakan yang masuk akal atau yang logis, atau yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas atau dikaji oleh peneliti tersebut. Itu berguna untuk bisa meyakini peneliti tersebut bahwa itu dapat diteliti dan itu ada barang kajian yang akan diteliti tersebut. Tidak hanya bersifat spekulatif atau bersifat dugaan, tetapi dapat diyakini untuk dapat diteliti. Makanya ada kata feasibility tersebut. Berikutnya bagian kedua atau bagian B, yaitu jenis-jenis rumusan masalah penelitian. Dalam rumusan masalah penelitian kualitatif ada beberapa jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Dan yang keempat, rumusan masalah kausal. Ini hanya perbedaan letak penggunaannya saja yang letak perbedaan tersebut. Atau seperti apa jenis-jenis, itu adalah untuk mendeskripsikan bahwa ini jenis rumusan masalah deskriptif, jenis rumusan masalah komparatif dan sebagainya. Itu yang membedakan. Sebenarnya pada konteksnya itu rumusan masalah itu adalah berbentuk pertanyaan saja. Yang ketiga, rumusan masalah penelitian kualitatif. Rumusan masalah penelitian kualitatif itu didesain dalam penelitian kualitatif. Tujuan utama rumusan masalah penelitian kualitatif ialah untuk memfokuskan tujuan-tujuan khusus penelitian. Jadi tujuan-tujuan tersebut yang telah dikaji oleh peneliti atau yang telah diuraikan atau yang telah diharapkan, apa yang diharapkan oleh peneliti, maka dengan adanya rumusan masalah penelitian tersebut, maka itu akan menjadi kajian seorang peneliti dalam menemukan tujuan-tujuan penelitian tersebut. Berikutnya bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian kualitatif. Ada 3. Yang pertama, bentuk rumusan masalah secara diskusi yang disajikan secara deskriptif. Yang kedua, bentuk rumusan masalah secara proporsional yang secara langsung menghubungkan faktor-faktor yang dengan logis dan bermakna. Dan yang ketiga, bentuk rumusan masalah secara gabungan, yakni terlebih dahulu disajikan dalam bentuk diskusi, kemudian ditegaskan lagi dalam bentuk proporsional. Jadi dalam hal ini, dalam melaksanakan perumusan masalah tersebut ada 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama, bentuk rumusan masalah secara diskusi dan disajikan secara deskriptif, sehingga dalam hal ini dengan adanya pertanyaan-pertanyaan atau itu merupakan sebuah hal yang akan dikaji oleh peneliti, sehingga dengan adanya kajian dari peneliti tersebut itu akan menjadi sebuah diskusi yang akan dikaji dalam perumusan masalah tersebut. Begitu juga dengan secara proporsional dan gabungan, sehingga dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Jadi perbedaan yang mendasar dalam hal ini terhadap antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif itu rumusan masalah itu masih bersifat semu, dan itu bisa saja berubah di dalam konteks dalam lapangan tersebut ketika ada perkembangan atau perubahan dalam lapangan tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penyaji kedua. Akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif berguna untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel.
Contohnya dalam hal ini yaitu hubungan antara kemiskinan dan kebencian rasial. Jadi metode penelitian kualitatiflah yang dapat menjelaskan mengapa hubungan antara kemiskinan dan kebencian rasial dapat terjadi. Jadi metode penelitian kualitatiflah yang mendatangi langsung sumbernya yaitu masyarakat itu sendiri. Kemudian bagian kedua yaitu tujuan penelitian kualitatif dirancang untuk mengungkapkan makna, menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kuantitatif. Jadi menyelidiki makna, interpretasi, simbol, serta proses dan hubungan kehidupan sosial. Dan yang ketiga yaitu tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Jadi, pada tujuan metode penelitian kualitatif ini lebih mengedepankan data dibanding dengan kuantitas data. Demikian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan menjelaskan materi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan, teman-teman semester 6 dan teman-teman kelompok 4. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu bagian D tentang manfaat penelitian kualitatif. Dan sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari individu dan tindakan yang dapat diamati, atau juga diartikan sebagai beberapa tradisi dalam ilmu sosial yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang di lingkungan mereka sendiri dan berkomunikasi dengan orang-orang tersebut dalam bahasa mereka. Jadi di sini ada beberapa manfaat penelitian kualitatif. Yang pertama, menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Jadi dalam hal ini, dengan adanya penelitian kualitatif yang digunakan oleh seorang peneliti, maka sebuah masalah serta solusinya dapat diuraikan secara mendalam dan sistematis. Misalnya, seorang peneliti yang mendapatkan isu-isu atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang fenomena kemacetan, maka seorang peneliti bisa mengangkat topik penelitiannya itu tentang penyebab terjadinya kemacetan di kota A. Jadi itu salah satu contohnya atau salah satu masalah atau isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan atas dasar isu atau masalah yang didapatkan oleh peneliti tersebut, maka peneliti tersebut menjelaskan masalah serta menguraikan solusi atas masalah atau isu yang didapatkan tersebut secara mendalam dan sistematis. Manfaat yang kedua yaitu metode tepat dalam menguraikan masalah-masalah atau ilmu-ilmu sosial politik. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan metode yang tepat yang dapat digunakan oleh seorang peneliti dalam menguraikan masalah-masalah atau ilmu-ilmu sosial politik. Baik itu masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, masalah yang terjadi di lingkungan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang politik maupun di bidang hukum. Manfaat yang ketiga yaitu memberi ruang bebas pada peneliti untuk terus mencari tahu atau investigasi tentang kasus tertentu. Jadi dalam hal ini dengan adanya metode atau penelitian kualitatif, maka seorang peneliti memiliki ruang kebebasan untuk menggali informasi tentang kasus-kasus yang terjadi, baik itu di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, di bidang hukum, di bidang politik, maupun masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi tidak ada tertutup kemungkinan bagi seorang peneliti untuk dibatasi tindakannya dalam mencari informasi atau menggali masalah-masalah atau tentang kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai
bahan penelitian. Manfaat yang keempat yaitu adanya keasikan tersendiri bagi peneliti, di mana seseorang peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini pasti memiliki keasikan tersendiri mengapa peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan manfaat yang kelima yaitu bisa menjadi bahan masukan untuk institusi terkait dan responden sehingga ke depan pembuatan kebijakan berbasis riset yang ada. Jadi dengan adanya hasil penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan oleh seorang peneliti, maka riset tersebut dapat digunakan sebagai kebijakan untuk perbaikan ke depan. Seperti contoh yang telah saya katakan tadi tentang fenomena kemacetan atau penyebab kemacetan yang terjadi di kota A. Jadi itu salah satu isu yang dapat diangkat sebagai topik penelitian yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti. Dan setelah peneliti melakukan riset tentang masalah tersebut dan memberikan solusi, dan riset tersebut dapat digunakan oleh banyak orang yang dapat juga digunakan oleh institusi ataupun pemerintah sehingga kemacetan di kota tersebut dapat terkendali dengan baik. Baik, demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Demikian saja pemaparan materi kami dari kelompok keempat. Segala kelemahan dan kekurangan kiranya dapat dimaklumi. Akhir kata, ya ahowo.